Mereka ngundang dari semua pemenang-pemenang yang di wilayah masing-masing, misalkan wilayah Jakarta aku yang menang, terus wilayah Surabaya Beloved yang menang, terus diundang lagi untuk masuk perlombaan di nasional. Pernah kesempatan ketemu sama Om Amos Jadinya langsung ada sebuah ibadah di mana aku main, terus di saat pertengahan ibadahnya tukeran sama Om Amos. Mungkin kita disuruh bawa drum sendiri gitu. Enggak lah, nggak perlu bawa drum, kan udah disiapin dari sana. Siapa tahu kan. Iya, siapa tahu ya kalau tiba-tiba jebol kan. Iya, kan tiba-tiba ini saya udah ada nih gantinya oh gitu. iya bisa juga. Shalom Antiochers and welcome to X Antioquia Creative Talk, kisah para Antiocher. Ketemu lagi sama saya Joshua Frederick yang bakal nemenin kalian. Bapak ngapain duduk situ? Lah, saya kan host. Salah, Bapak narasumber, Oh Pak. iya, narasumber ya? Iya. Udah buruan pindah. Ya. Karena Antiochers udah pada siap-siap mau nungguin Antioquia Creative Talk. Shalom Antiochers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiochers. Ketemu lagi dengan saya Diri Beloved yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiochers, kita ini udah masuk X pertama di tahun 2023. Banyak banget nih yang nanyain, mana X? Ya, meskipun kita diemin ya selama beberapa pertanyaan itu, tapi kita bakal kembali lagi nih buat Antiochers. Nah, Antiochers, kalau Antiochers tahu, minggu kemarin tanggal 9 Maret itu diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Nah, pada malam hari ini kebetulan kita akan ngobrol sama salah satu pemusik yang udah dari kecil nih udah jago banget main drumnya. Bahkan dulu dia pas kecil udah ada julukannya sendiri, drummer cilik. Nah, sekarang dia udah gede, jadi drummer gede, gak ada. Ya, jadi semakin dia gede nih makin banyak banget musik-musik yang dia mainin. Bahkan mungkin hampir semua alat musik di gereja ini dia udah bisa mainin ya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita, Joshua. Halo semuanya. Ya, jadi Joshua ini udah cukup sibuk ya. Sebenarnya kita udah mau ngundang dia tuh dari 2022, Jos. 2021 kayaknya. 2021. Bisa kayaknya. Terus kenapa nggak mau? Sibuk, biasa. Tadi kan udah nyinggung sibuk. Kelas ya adik Jos ini. Jadi kita biasa panggil dia tuh Jojo di gereja ya. Iya. Nah, Jos mungkin bisa untuk sapa dulu ke Antiochers yang ada di rumah. Oke. Halo Antiochers, perkenalkan kalau misalkan yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Joshua Frederick Borit, bisa dipanggil Joshua atau enggak kalau misalkan di gereja biasanya panggilannya Jojo. Saya di sini bergereja di Antioquia itu udah dari rahim ibu. Terus juga kebetulan lagi sibuk di sekolah, udah di SMA. Terus untuk pelayanan saya bermain musik. Lebih tepat bidangnya itu pasti drum, tapi biasanya kalau misalkan nggak ada yang datang atau ada yang berhalangan saya gantiin, itu aja sih. Oh iya, jadi untuk sekedar informasi nih ya, Jojo ini tuh anak pertama dari Pak Gembala Yudi Murid. Betul. Punya adik. Punya dong. Siapa namanya? Jessica. Jadi Jos ini tuh juga yang seperti tadi Jos udah bilang, dia pelayanan drum di gereja GPD Antioquia dan udah pelayanannya udah bukan di gereja doang ya, maksudnya banyak ya. Banyak, udah muter-muter. Nah kan Jos ini main drum itu kan udah dari kecil kan. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang dulu tuh mendorong kamu untuk mau main drum nih gitu? Oke, jadi sebelum memukul drum nih, sebelum tiba-tiba ngeliat drum itu pasti dulu pas kecil umur 1 tahun atau 2 tahun gitu, papa saya kan lagi kebetulan udah punya alat handphone ya. Dulu kan udah ada handphone lah. Terus akhirnya papa saya juga
nunjukin saya ada dia nunjukin YouTube, terus dia ngasih kayak video tentang ada orang main drum gitu. Terus akhirnya dia dari situlah aku juga mulai tertarik tentang main drum gitu aja sih. Oh, jadi ini awalnya dari papa ya? Iya, dari papa. Ya, mari kita sambut Om Yudi. Salah, kan ini saya. sorry. Saya. Kan siapa tahu mau mencari kebenaran. Oh iya, gitu. bisa jadi. Nah, setelah akhirnya diseriusin itu Jojo langsung masuk les drum? Enggak dong. Oh enggak. Kan awalnya kan kebetulan aku otodidak Tidak. maksudnya ya belajar sendiri, belajar otodidak. Akhirnya setelah otodidak kelas 3, kelas 5, dari kelas 3 itu akhirnya disuruh papa, didorong papa untuk masuk musik. Terus akhirnya didorong di les drum. Gitu. Les drum. Nah, kamu tuh les drum tuh berapa lama, Jos? Dari kelas 3 sampai kelas 5. Nah, habis kelas 5 waktu itu libur akhirnya tiba-tiba pas sebelum covid akhirnya papa ketemu ada satu IG Instagram gitu, akhirnya ya udah papa dorong aku lagi, terus akhirnya masuk lagi les drum. Oh, berarti kan kamu les drum tuh kan dari SD ya? Iya, dari Nah SD. itu tuh ini nggak sih kayak ngeganggu waktu jam sekolah kamu nggak sih, Jo, kalau boleh tahu? Kadang-kadang kalau misalkan lagi les drum ya, kalau misalkan udah capek banget nih dari sekolah nih, tiba-tiba aduh les drum, pasti kerasa banget sih capeknya sih. Oh, apalagi sekolah juga banyak tugas Iya, kan banyak pasti. tugas. Nah, kamu ini ngerasa nggak sih, Jos, kalau les drum ini bikin kamu makin luwes lah gitu, makin fasih main drumnya, atau justru malah banyak kayak bikin bingung gitu? Kalau misalkan les drum itu sebenarnya bisa membantu banget sih, soalnya banyak teori-teori sama praktek-praktek yang kita lakukan di tempat-tempat les drum. Terus juga dari situ bisa nambah teori, bisa nambah wawasan lah tentang drum gitu. Selain menambah wawasan itu kita juga lebih mahir main drum, gitu aja sih. Nah, kan itu kamu bilang tadi nambah wawasan kan, Jos? Iya. Kalau boleh tahu nih, di les drum tuh belajar apa aja sih, Jos? Kayak pukulan kah atau gimana gitu? Di les drum sih biasanya kalau di les drum biasanya kita belajar awalnya pasti tangan. Soalnya kan tangan sama kaki itu kan salah satu komponen utama dari main drum kan. Soalnya itu juga yang kontrol tubuh kita dan juga jembatan untuk ke drumnya langsung. Nah, jadi kalau misalkan ngomongin les drum, kita pasti pertamanya latihan dulu tangan kita sama kaki kita supaya lebih terbiasa gitu loh sama drumnya juga. Terus kalau misalkan udah, terus berproses lagi, lanjut lagi, terus mulai belajar basic-basicnya gitu, misalkan kayak pergelangan tangan, terus kombinasi tangan sama kaki, terus masih banyak lagi lah, nggak bisa dibuka satu-satu gitu loh. Oh, berarti pas datang kamu gini-gini dong? Enggak dong, kayak gini tuh main tenis. Oh, main salah ya, tenis. salah. Nah, jadi ngomong-ngomongin kamu kan berarti les udah dari lama kan, Jos? Ingat gak momen pertama kamu datang ke les itu gimana? Kayak tiba-tiba, ih kok gurunya galak, atau mungkin ada temen yang kayak, ih kok dia lebih jago gitu. Kebetulan kalau misalkan pertama kali les drum kan sendiri ya, private gitu sama guru. Kebetulan gurunya juga udah terlatih dan juga emang gurunya bagus sih, sopan gitu, sopan ya. Kalau boleh kasih tahu siapa nama gurunya? Dulu ada namanya Kak Bregas. Kak Bregas. Iya. Salam kenal ya Kak Bregas. Ya, nah Jo, ada nggak sih hal khusus yang kita harus siapin kalau misalkan kita mau les drum? Kan tadi kan tangan gitu kan. Mungkin kita disuruh bawa drum sendiri gitu. Enggak lah, nggak perlu bawa drum, kan udah disiapin dari sana. Siapa tahu kan. Ya siapa tahu ya kalau tiba-tiba jebol kan. Iya, kan tiba-tiba ini saya udah ada nih Iya, gantinya oh gitu. iya bisa juga, bisa. Iya. Enggak ya, nggak mesti ya? Paling bawa ini aja sih, ada yang stick drum. Oh, bawa stick drum. Tapi kalau stick drum dari sana udah ada stick drum. Udah ada, tapi kalau misalkan patah-patah ya, siapa tahu tiba-tiba wah main patah. Kan kita nggak ada lagi nih, masa main satu tangan doang gitu kan? Ya, kita harus bawa satu gitu. Oke, berarti kamu pas itu berarti stick drumnya udah punya banyak apa gimana? Dulu Atau kan baru satu? ya masih papa masih beliin satu, terus semakin meningkat akhirnya nambah lagi satu gitu. Nah, gitu Antiokers. Jadi emang kebetulan aku sama Jojo juga udah kenal dari kecil. Jadi emang Jojo dari dulu emang udah
gebuk-gebuk kasur ya kebetulan. Jadi bagus lah kalau diarahin ke drum kan. Nah, Iya dong. aku mau nanya nih, ingat gak pertama kali kamu pelayanan, itu kan langsung pelayanan drum kan berarti? Itu Iya, kamu pelayanannya kapan, terus sama siapa nih? Pertama kali pelayanan drum itu pasti pas masih ada doa Kamis. Oh, masih ada doa Masih ada Kamis. doa Kamis, terus selain doa Kamis kan ada doa Selasa dulu. Dulu pas Selasa Kamis itu biasanya kalau misal dulu tuh masih ada full band. Masih ada keyboardis, masih ada yang bassis, terus ada yang drum. Nah, kalau misalkan dulu belum ada, misalkan ada orang yang berhalangan gara-gara kan hari itu kan biasanya orang pulang kantor, terus takutnya macet atau kenapa-napa jadi nggak bisa datang ke gereja. Terus aku disuruh untuk main drum gitu sama papa mama. Dan juga ditemenin sama papa mama langsung gitu. Oh, Iya. jadi nah itu kamu inget gak pertama kali kamu main di doa Kamis itu kamu pelayanan sama siapa? Bersama mama papa tadi. Oh, jadi mama papa main musik juga? Iya, main Oh, musik. berbakat sekali ya keluarga ini ya. Kita Yoi. tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Yeay. Hebat. Ya, jadi berarti tegang nggak tuh waktu itu rasanya pas pelayanan pertama kali terus langsung sama mama papa gitu kan? Kebetulan masih kecil ya saya, jadi belum ngerasain. Kalau sekarang tegang nggak nih? Wah, tegang dong. Apalagi di sini, Oh, tegang iya. banget. Nah, berarti kamu inilah ya, waktu itu JJ udah ada belum? Belum, kebetulan belum ada. Soalnya masih umur 3 tahun kalau nggak salah di Kali aja JJ tamborin gitu Iya. kan. Bisa jadi, bisa. Tapi Nah. kan masih di rahim. Masih di rahim. Oke. Jadi kamu udah ikut udah ikut les drum dari lama. Iya. Itu pasti udah banyak dong perlombaan-perlombaan yang kamu ikutin. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Jos, kamu udah ikut perlombaan tuh berapa kali kira-kira? Nggak bisa dihitung ya, soalnya udah lupa. Wow, banyak ya guys. banget. Jadi lomba apa aja tuh kan banyak tuh kan. Lomba apa aja tuh yang kamu ikutin? Kebanyakan sih lomba drum ya. Terus Iya, masa lomba futsal? ya masa lomba futsal ya. Masa kan Kan kita lagi pakai ngomongin tangan, drum iya. gini. Ya, jadi maksudnya kayak antar apa atau mungkin iya. genrenya gimana gitu kan? Enggak. Kalau misalkan perlombaan pasti kan udah pasti lomba drum ya. Iya. Dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu masa-masa dimana ya sering ikut lomba. Terus dulu kan aku les drum di Yamaha pas SD. Nah, di situ dia nyediain kayak perlombaan gitu dari semua kalangan musik gitu, mulai dari drum, mulai dari piano gitu dan lain-lain. Nah, di situ mereka menyediakan lomba di mana mereka bakal nyediain lomba dari tempat musiknya langsung, tempat les musiknya langsung, terus ada kalangan di wilayah di Jakarta sini, terus ada juga yang nasional. Jadi mereka ngundang dari semua pemenang-pemenang yang di wilayah masing-masing, misalkan wilayah Jakarta aku yang menang, terus wilayah Surabaya Bilov yang menang, terus diundang lagi untuk masuk perlombaan di nasional. Kebetulan udah dua kali ikut lomba yang sama, terus puji Tuhan juga udah masuk di tingkat nasional, terus puji Tuhan juga udah menang Juara. 1. Wow, Juara 1. luar biasa Jojo ini ya. Emang gak salah nih disebut drummer cilik ya dia nih ya. Nah, Jos, pas waktu itu ikut lomba rasanya tegang atau nervous Tegang gitu? dong. Dilihat banyak orang, terus kebetulan kan di situ ada juri juga kan. Jadi tegangnya pasti kerasa banget sih. Berarti kamu dari situ udah pernah ngeband juga ya, Jos? Kalau misalkan ngeband sih dari kecil belum ya, soalnya belum kenal banyak orang juga. Terus kalau misalkan ngeband kan harus kayak bukan banyak orang ya, lebih ke Banyak personil. banyak personil ya. Tapi kebetulan kan masih belum dibuka. Terus juga dulu kan masih kecil kan, jadi ya kenalnya cuman teman-teman atau kakak-kakak di sini doang di gereja gitu aja sih. Oh, tapi Jojo kali kan udah SMA kan sekarang Iya. kan, udah biasanya kan anak SMA ngeband kan. Nah itu kamu sekarang udah ngeband apa gimana nih di sekolah? Kalau misalkan di sekolah sih kebetulan sekarang udah mulai bareng teman-teman, bareng kakak kelas gitu-gitu sih. Kan kalau lomba-lomba itu kan berarti main drumnya sendiri kan. Iya. Terus kan Jos bilang tadi udah cerita juga kalau di SMA udah mulai ngeband kan Iya, bareng sama betul. temen-temen.
pasti kan itu suatu yang berbeda gitu ya. Terus apalagi kamu juga pelayanan kan di gereja, pasti beda dong cara kamu nempatin dirinya. Nah, menurut kamu tuh pandangan apa sih hal yang kamu rasain kalau kamu ngelakuin 3 hal berbeda itu gitu? Ya, kalau dari 3 hal yang berbeda pasti punya sifat masing-masing. Misalkan kalau solo, kebetulan kan kalau solo itu kan adanya sendiri kan, jadi main sendiri. Nah, kalau misalkan main solo itu pasti lebih bebas, lebih terbuka lah, lebih bebas. Terus mainnya juga bisa santai banget, soalnya kalau misalkan salah, ya udah kan aku juga yang main gitu. Jadi bisa ngulang lagi gitu. Tapi kalau misalkan band, kalau band itu kan ada beberapa personil yang main bareng aku kan. Jadi kita harus saling lengkapin kalau di dalam band, terus juga harus saling tahu nih kita posisi kita sebagai apa, terus kita mainnya harus kayak gimana gitu. Apalagi juga kalau misalkan pelayanan, kalau pelayanan kan juga prinsipnya sama kan kayak band, ada banyak personil, terus juga dalam suatu komunitas kan, komunitas gereja gitu juga, di mana kita juga diperlihatkan sama orang banyak, terutama juga kalangan-kalangan yang ada bermacam-macam kan, dari tua, muda gitu kan. Jadi kita juga harus tahu kita lagi di gereja, terus cara main kita harus bagaimana, harus kencang kah, harus pelan lah gitu. Oh, jadi cukup sulit ya kalau. Sulit, iya. Nah, kalau misalkan Jojo main drum, pasti kan Jojo punya apa ya, kayak gue pengen deh nih jadi pemain drum kayak dia gitu. Oh, iya. Nah, ada gak sih idola atau panutan Jojo yang selama ini tuh Jojo udah ikutin dari lama atau pengen ketemu mungkin? Oh iya, jadi waktu kecil, waktu yang dikasih lihat sama papa dulu kan, ada nama drummernya itu namanya Akira Jimbo. Nah, dia itu orang Jepang, drummer Jepang. Dia dulu punya band, kalau misalkan yang tua-tua tuh biasanya tahu tuh namanya band Cassiopeia. Nah, dulu itu ditunjukin tuh video itu, akhirnya tertarik nih berkat drummer yang ini, akhirnya tertarik nih sama drum. Nah, terus kemudian beranjak, akhirnya juga beranjak dan juga makin banyak nih orang-orang yang ku ketahui tentang drum gitu, mulai dari Jus Mantri, siapa lagi, ada Gusti Handy, banyak lah, intinya banyak. Akhirnya juga dilihat dari video-video musik, video-video drum gitu, akhirnya juga mulai terbiasa sama lebih ke band worship di mana mereka kan membuat lagu-lagu pujian penyembahan gitu kan. Nah, dari situ mulai tertarik sama drummer gitu ya, drummer worship gitu, misalkan Kak Amos Cahyadi, siapa lagi, banyak lah, intinya banyak. Akhirnya ngefans sama ada nama satu drummer itu, namanya yang tadi ku bilang Amos Cahyadi. Nah, Om Amos Cahyadi ini dulu itu kan drummernya GMB, Giving My Best, terus drummernya True Worshipper, main sama banyak worship leader dan tim-tim lain lah gitu. Akhirnya juga puji Tuhan kesempatan ketemu sama Om Amos Cahyadi-nya langsung ada sebuah ibadah di mana aku main, terus di saat pertengahan ibadahnya tukeran sama Om Amos. Jadi aku main dulu, abis itu ada satu titik di mana aku tukeran langsung sama Om Amos Cahyadi. Nah, di situ akhirnya puji Tuhan banget, bersyukur banget bisa ketemu sama drummer idola dari kecil sih. Berarti kamu secara nggak langsung sama Om Amos Cahyadi ini itu kayak main bareng gitu ya? Iya, kayak main bareng. Enggak sih, sebenarnya bukan main bareng sih, maksudnya bergantian aja, bergantian. Tapi di satu ini yang sama. Di satu ibadah yang sama. Wow, luar biasa. Jadi gimana, udah dapat nomor telepon Om Belum. Kan cuma kirain kan. Nah, kamu kan sekarang kita tahu lah, kamu nih jago main musik gitu kan. Banyak gitu alat musik yang kamu bisa main juga gitu. Ada nggak sih kamu kayak niatan buat seriusin, kayak mungkin ikut les juga sama musik yang udah kamu bisa sekarang gitu? Kalau sekarang sih belum ada sih ya, belum ada kayak ada niatan untuk ikut les musik. Soalnya juga kalau misalkan ikutin les musik lagi, nanti makin sibuk, makin capek, nanti
ujung-ujungnya yang akademik juga nggak bakal keurus gitu loh. Jadi mendingan masih drum aja dulu deh, les drum. Terus kebetulan kalau misalkan bisa sih nanti mungkin kuliah bisa kuliah musik. Oh, kuliah musik. Gitu. Semoga bisa ya, Jos. Amin. Nah, Jos, satu pertanyaan bonus nih. Pernah nggak sih kamu dimintain kayak ngajarin musik gitu untuk teman remaja atau mungkin teman-teman yang ada di sekolah, melihat kamu kan bisa hampir rata-rata bisa memainkan semua alat musik gitu ya. Ada nggak kayak kamu dimintain gitu terus? Oh, itu sering banget sih, sering banget. Terus rasanya kayak nggak mau lah atau Bukan lah, kayak pede-pede aja gitu. Kalau misalkan ditanyain sama temen-temen sih pasti sering banget. Soalnya kan kebetulan juga temen-temennya kan juga deket sama aku. Terus kadang-kadang kalau misalkan mereka bingung sama lagu ini, terus langsung nanya ke aku, Jos, ini cara main ini gimana gitu. Terus cara main ini gimana. Terus kalau misalkan perasaan sih, ya masalahnya kan juga temen-temen aku semua kan. Terus kalau misalkan ditanyain ya takutnya kalau misalkan ditolak kan juga akhirnya mereka sakit hati nanti nggak mau deket sama aku lagi gitu. Jadi kalau misalkan mereka nanya-nanya minta diajarin ini ya pasti boleh lah gitu. Selalu ditemenin, diajarin gitu-gitu. Ya sebenarnya temennya Jos ini adalah saya sendiri ya teman-teman. Jadi kalau Antiokers nggak tahu nih dia selalu nanya ke saya. Iya, jadi kadang-kadang bingung gitu. Iya, ini sebenarnya emang pengen nanya aja, takutnya kan dia nggak suka gitu kan. Tapi puji Tuhan lah ya Jos. Nah, Jojo nih bersyukur banget gak sih sama Tuhan karena Jojo dikasih talenta yang sangat luar biasa sama Tuhan. Udah bisa pelayanan juga kan. Apa Jojo bersyukur gak sama Tuhan? Ya udah pasti bersyukur banget sih sama Tuhan karena udah dikasih Tuhan talenta sebanyak inilah. Udah Tuhan dikasih talenta, dikasih berkat, terus juga udah bisa Tuhan dorong Jojo kemana-mana gitu. Nah gitu ya Jo. Jadi untuk teman-teman semua nih, kalau misalkan untuk Antiokers juga yang ada di rumah mungkin bisa jadiin apa ya, Jojo salah satu contoh mungkin ya supaya lebih bersyukur lagi atas yang udah Tuhan berikan gitu dalam kehidupan kita. Nah Jo, jadi kita sekarang udah habis nih pertanyaannya kebetulan. Jadi aku mau tanya nih, apa mungkin Jojo punya pesan-pesan atau kiat-kiat gitu ya yang pengen Jojo kasih tahu ke Antiokers di rumah yang pengen juga nih belajar musik kayak Jojo biar jago gitu kan kayak Jojo. Silakan. Oke, buat para Antiokers kalian yang ingin belajar musik, terus juga ingin mulai nekenin musik, kata saya sih tetap latihan terus, jangan pernah bolong-bolong kayak saya. Terus juga kalau misalkan ada niatan untuk misalkan mau beli apa ya, misalkan mau beli alat musik nih, beli apa lagi, beli alat musik, intinya beli yang lain-lain. Nah mulai dari murah-murah, terus kalau misalkan untuk mulai dari situ, kalau misalkan para Antiokers udah mulai mahir, mulai ini bisa tingkatin lagi levelnya, terus yang paling penting itu kalau misalkan para Antiokers udah mulai mahir dalam bermain musik bisa ikut bergabung di pelayanan gereja. Itu aja sih kata saya. Mantap, terima kasih Jos. Terima kasih Bilo. Ya, anyway, thank you banget Jos karena udah mau jadi narasumber kita juga. Tapi sebelum kita tutup episode kali ini, aku mau bawa kita dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah ada di penghujung acara Tuhan. Kiranya Engkau berkati Joshua Tuhan Yesus yang sudah menjadi narasumber kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati dia dalam setiap segala kegiatannya Tuhan, Engkau cukupkan dan Engkau selalu sertai Josh juga Tuhan. Tidak lupa juga untuk berdoa untuk keluarganya Josh Tuhan Yesus agar semuanya diberikan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk para Antiokers yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan selalu untuk mereka Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Tuhan Yesus agar kita bisa memberikan
suatu hal yang baru dan lebih baik lagi Tuhan Yesus ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terakhir nih Jos, bener-bener terima kasih banyak ya Jos karena udah mau datang ke X ini, mengingat kamu yang sangat sibuk itu ya jadwalnya. Jadi gimana perasaannya, seneng atau gimana? Wah, masih tegang sih sampai sekarang sih. Oke Jos, jadi Antiochers nanti di akhir juga Jojo nih kan kita Maret ini spesial Hari Musik Nasional ya. Kita akan didambakan oleh performanya sangat kece-nya dan keren banget pastinya dari Jojo ya. Betul dong. Oke Jo, Mau Bilov sama main? Jangan dong, saya udah gini aja. Oke Jo, Tuhan Yesus memberkati ya Jos. Memberkati. Nah, thank you juga buat para Antiochers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber boleh banget nih komen di bawah. Don't forget juga untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman atau mungkin siapapun, pokoknya di-share aja. Karena ini keren banget. Jadi juga jangan ketinggalan, ada doa pagi Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai 6 pagi kita bisa mengikuti via Zoom di Zoom GPDI Antioquia Tebet. Jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 18.30. Dan ada renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia_Tebet. Jadi jangan lupa di follow juga, atau Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan ada ibadah Raya Minggu GPDI Antioquia Tebet. Ibadah pertama ada pukul 8 pagi dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet. Ibadah kedua pukul 11 siang dan ibadah sore ada jam 5 sore. Dan tidak lupa dan tidak lain, ada Antioquia Creative Talks yang hadir setiap 1 bulan sekali, masih tetap di hari Selasa jam 8. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan selalu mengikuti informasi GPDI Antioquia melalui sosial media atau WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, saya Dirli Bilovit signing out. God bless you all. Dan ini performance terakhir dari Jojo. Bye-bye. Thank you.